Terima kasih aja pada Tuhan, apapun yang aku dapat sekarang ini, yang waktu itu ya udah, menurut aku udah bersyukur banget gitu. Dan aku selalu minta sama Tuhan, ya Allah balikanlah orang tua aku, kalau bisa aku pengen mereka tuh balikan. Tapi ya udah, ada jalan yang lain yang mungkin yang aku nggak tahu juga ya. Kalian tuh apa ya, pasti udah disayang sama Tuhan gitu, karena kalian bisa melewati masa-masa itu. Aku belum tentu loh bisa lewatin kayak kira-kira, tapi ya Allah semoga kalau bisa aku duluan aja yang pergi, jangan orang tua aku gitu, biar aku. Wow. Makanya aku Berapa lama tuh dari yang terendah 10 tahun sampai kamu perlahan-lahan mulai bangkit di tahun yang sama kah? tahun yang sama langsung. Emang aku emang anaknya tuh sedih, cepat banget, gitu cepat. ya. Karena aku masih begini loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mereka juga pergi juga nanti, ya mama juga kerja pastinya buat anaknya gitu. Abah juga pasti gitu. Ya udah, aku menikmati, bersyukur aja apa yang aku dapat, syukurin aja. Ya udah, terima kasih aja pada Tuhan, apapun yang aku dapat sekarang ini, yang waktu itu ya udah, menurut aku udah bersyukur banget gitu. Dan aku selalu minta sama Tuhan, ya Allah balikanlah orang tua aku, kalau bisa aku pengen mereka tuh balikan. Tapi ya udah, ada jalan yang lain yang mungkin yang aku nggak tahu juga ya apa sebenarnya gitu. Boleh nggak kasih tips nih untuk, karena ini penting banget ya. Kalau psikolog yang ngomong kadang-kadang kan ya elah psikolognya yang ngomong gitu. Tapi kadang-kadang mungkin di luar sana itu banyak banget loh Jirayut, anak-anak yang memang orang tuanya bercerai tapi kemudian memendam marah lama banget, kenapa sih bercerai, kenapa ya, jadi nggak move on lah ceritanya kayak gitu kan. Ada nggak tips dari kamu sendiri yang memang pernah mengalami itu, dan bagaimana sih melewati badai tersebut, tipsnya apa tuh? Kalau dari aku sih, tipsnya sih yang terutamanya, kalau orang tua kita berpisah, mungkin kalau bisa-bisanya, karena aku dulu masih kecil jadi aku nggak bisa kayak menenangin mereka, belum bisa kayak apa ya, ngobrol atau gimana, karena aku masih kecil juga. Jadi cuma aku paham tapi aku nggak bisa kayak, menurut aku nggak bisa gitu loh waktu itu. Sayang banget gitu ya, yang itu juga aku masih nyesel sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, udah ditakdirkan gitu. Dan buat teman-teman, kalau bisa kalian sebagai anak, kalian harus menenangkan orang tua kalian harus di tengah, jangan ke mama, intinya kalian harus di tengah, harus dengar sisi mama, harus dengar sisi abah, sisi papa gitu. Dan kita kasih tahu lagi, intinya kita sebagai anak, kalau bisa kita harus bertarung atau berjuang dulu biar papa sama mama kita nggak berpisah. Kalau aku sih itu. Tapi kalau takdirnya lain, harus bisa, ya udah nggak apa-apa, kita ikhlas. Yang penting kita sebagai anak harus tetap sayang sama mereka ya. Jangan misalkan kamu ngikut ibu, kamu benci sama ayah, nggak boleh. Kamu harus tetap sayang juga sama ayah kamu, karena kalau nggak ada ayah kamu juga nggak bakal lahir. Kalau nggak ada ibu kamu juga nggak bakal lahir, sama kan? Nah, jadi ya Allah harus tetap sayang sama mereka, walaupun kamu ngikut siapa, walaupun kedepannya gimana, yang penting kamu harus tetap berbakti dan tetap hormat sama kedua orang tua itu. Dan buat yang udah nggak ada, mungkin harus tetap semangat, nggak apa-apa. Sekarang ini aku yakin kalian bisa lewati itu. Kalian udah jadi anak yang hebat, anak yang kuat. Kalian tuh apa ya, pasti udah disayang sama Tuhan gitu, karena kalian bisa melewati masa-masa itu. Aku belum tentu loh bisa lewatin kayak kira-kira, tapi ya Allah semoga kalau bisa aku duluan aja yang pergi, jangan orang tua aku gitu, biar aku nggak lihat masa-masa gitu. Takutnya aku nggak bisa gitu loh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian yang udah nggak ada kedua orang tua, jangan lupa terus berdoa ya. Apapun lah yang mereka butuh sekarang itu cuma doa dari kalian aja. Amin, thank you. Nah, thank you. Balik lagi ke kondisi yang sekarang ya. Maksudnya ke kondisi kamu memilih dunia entertainment ya. Selain bahasa, ada nggak culture shock lain yang buat kamu yang paling cukup mengagetkan? Makanan, kultur, cara ngomong orang Indonesia, apa? Kalau di dunia entertainment, jujur aku kaget dengan di TV dan on TV. Kenapa tuh? Secara spesifik seperti apa? Bisa dibilang kalau dunia begini, dunia tipu-tipu gitu loh. Jadi kita tuh berakting. Hari-hari tuh kalau dunia begitu berakting. Jadi kita tuh harus bisa apa ya namanya ya, gimana ya ngomongnya, kalau jadi public figure ini menurut aku susah sih. Gak segampang orang lihat gitu kan. Orang lihat enaknya jadi artis, dapat duit, dapat itu, dapat ini. Sebenarnya di belakang TV pula. mau jadi TV terus, dapat duit kaya lu kayaknya. Kamu nggak tahu bebannya di belakang seperti apa gitu. Terus menurut aku sih jadi ini susah, gak gampang. Karena satu, misalkan kalau kita ada masalah apapun, kita nggak boleh kasih tahu, nggak boleh kelihatan sama publik, sama apa namanya, sama orang-orang. Kita harus tetap memendam sendiri. Contoh,
kayak misalkan ada kejadian di keluarga atau yang meninggal gini, kalau kita harus kerja kita harus tetap profesional. Jadi switch bentar tuh ya. Iya, makanya itu menurut aku susah jadi public figure. Tapi yang aku kaget sih menurut itu kayak wow Beda banget ya. Beda banget On cam sama di luar. Beda banget. Ada loh orang yang on cam tiba-tiba heboh banget. Pas di break nggak kenal. Bukan nggak kenal, beda, diam, kayak orang jadi pendiam. Pas di panggung heboh, bikin masyarakat Indonesia maksudnya ketawa segimana nih. Pas di panggung diam, beda kan? Jadi dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Makanya aku bilang, wah gini ya ternyata gini. Nah, ini kan segmennya namanya juga buka-bukaan ya. Yeah. Oke, sekarang kalau buka-bukaan, sisi apa dari kamu yang kalau orang lain kan lihatnya begini nih. Nah, ada nggak kalau kamu menceritakan sebenarnya aku tuh di luar kamera tuh seperti ini, apakah yang kayak pendiam tadi apa sih? Ada nggak ini kalau kita buka-bukaan jujur-jujuran? Kayaknya kalau aku buka-bukaan kayaknya aku begini deh Kak. Aku nggak ada di TV sama orang kayaknya begini ya. Ya nggak sih Kak? Kayaknya nggak ada berubah-berubah. Maksudnya aku emang orangnya emang gini. Cuma paling kalau di rumah ya udah aku tuh kayak lebih suka kayak menghabiskan waktu sendiri aja gitu, lebih kayak udah nikmati dengan kalau nggak kerja ya, kalau kerja ya udah aku begini di base gimana apa sih aku heboh. Jadi mau on cam maupun di luar kamera ya seorang Kira itu lah begini gitu ya. Wow. Jadi kalian kalau ketemu jadi nggak capek dong pakai topeng, switching personality. Nggak, kalau aku nggak pakai topeng aku memang begini. Dah. Pernah ada yang protes nggak dengan karakter maksudnya kalau baca-baca ini kamu lebih begini dong, kamu lebih begini dong gitu. Kalau itu mah banyak. Pastinya ya namanya juga manusia nggak ada yang sesuai yang nggak sesuai sama pikiran kita kan beda-beda. Pikirannya juga beda-beda ya. Otaknya kan beda-beda. Dia udah misalkan yang ini aku suka kamu begini ya, aku suka kamu begini, aku suka kamu gitu ya. Jadi beda-beda ya udah. Ya udahlah ini diri aku yang tahu diri aku sendiri. Ya udah kalian cukup nikmati, cukup ya udah nikmati aja dengan apa yang aku kasih gitu. Si mama sama abah pernah kemari gak sih? Mama udah, abah belum. Dateng nih ngeliatin anaknya. Iya. Gimana tuh dia? Kamu tuh anak satu-satunya berarti? Aku anak ketiga. Sama ada berempat saudara. Kakak sama adik juga pernah kemari? Udah pernah semua, tinggal abahku doang yang belum. Nenek juga udah pernah. Wah, gimana? Kamu tuh gimana bisa memboyong mereka kemari tuh gimana tuh rasanya? Aku bangga ya nenek, maksudnya sampai mewek. Bangga diri aku sendiri. Ya Allah, gak nyangka banget aku di negara orang lagi bisa menghadirkan orang tua di sini kayak wah kok bisa ya, wah kayak gak nyangka gitu loh. Makanya aku selalu bilang terima kasih ya Allah, terima kasih banyak atas nikmat yang kamu sudah bagi ke aku yang luar biasa ini. Aku bisa banyak yang aku bisa gaji orang, bisa bayar orang, bisa bawa orang tua aku sih. Jadi kayak pemberi nafkah orang. Banyak aku bisa bantu orang, bisa banyak dia yang membuat aku ya kayak gak nyangka dan pastinya aku bersyukur banget gitu loh. Walaupun dengan yang respon si nenek, si mama. Karena nenek aku nggak bisa bahasa nih, jadi dia ya udah cukup senyum gitu-gitu doang. Kalau mama pasti ya bangga sama aku gitu. Ngapain dia di sini yang kamu paling ngerti? Jalan-jalan. Aku pasti bawa jalan-jalan. Kadang-kadang aku ngajak mereka nonton aku, tapi nggak sering sih. Tapi pas nonton gitu kayak terharu nggak gitu? Ya aku juga tanya sih itu, mungkin ya pasti ya. Kamu nggak nanya? Nggak nanya, mama tapi gimana kelihatan nggak ada mewek nih? Kayak senyum gitu. Apalagi mama aku kalau aku nangis dia pasti nangis. Dan mama aku kalau nggak bisa lihat aku nangis, kalau aku nangis dengan hal apapun pasti dia nangis. Oh gitu? Iya. Kalau gitu. Si kakak-kakak sama adik? Kakak sama adik aku pernah, kakak baru datang kemarin, tapi udah pulang. Terus adik aku emang susah nangis dia, emang tomboy dia itu. Kamu bawa kemana aja tuh jalan-jalan tuh? Tempat-tempat ikonik Jakarta dong. Ya banyak sih, aku udah pernah bawa. Kemana ya kemarin ya? Pak aku? Mall Depok gitu ya, Bekasi gitu pernah. Belum itu kayak ke Ancol. Ke Ancol, kalau aku sendiri pernah. Taman Safari pernah. Kalau mamaku nggak pernah ke Jogja, mana Jogja. Gimana lihat batik seneng dong? Banyak, aku beli baju tidur. Nanti aku mau ke Jogja lagi ini. Mau belanja lagi, mau ke Jogja itu mau belanja. Kenapa Abah belum pernah kemari? Abah karena dia udah nikah lagi, jadi dia agak susah gitu loh. Ya. Karena udah nikah kan, jadi ya udahlah. Aku bilang nanti aja lah. Ada lain yang harus dihormatin ya. Oke, wow luar biasa banget. Saya punya ada namanya psikolog ya. Sekarang-kadang suka ada tes kecil-kecil gitu. Psikolog. Boleh ya. Psikolog itu apa sih? Psikolog tuh kayak dokter jiwa gitu loh. Kayak dokter jiwa. Kayak dokter jiwa. Ya ampun. Berarti kalau yang lagi sakit jiwa itu bisa? Beneran? Iya. Beneran ini? Kalau sakit jiwa.
Oh pantasnya kalau ngobrol sama kakaknya enak loh. Oh ya Allah. Malah jadi ke bawah happy gitu. Oh psikolog. Iya. Oh psikolog itu dokter jiwa. Iya kan. Jiwa apa aja kak yang bisa? Oh jiwa-jiwa macam-macam. Jiwa apa? Jiwa tersesat. Jiwa. Bisa semua ya. Oh nanti dikasih arah yang baik gitu ya? Iya betul. Oh, yang baru tahu. Semacam itu deh pokoknya. Psikolog. Namanya psikolog. Psikolog. Oh. Kalau apa namanya kan ada kayak gitu, dokter yang kejiwaan gitulah. Pernah nggak sih kak? Aku jadi nanya kan nih. Boleh. Kayak passionnya tuh yang kayak sakit jiwa gitu, yang kayak udah kayak. Oh itu ada kondisinya kan memang kan praktek di beberapa tempat. Salah satu prakteknya di mental health hospital. Oh gitu. Di rumah sakit kejiwaan. Cara ngobatin dia gimana? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya memang dia istilahnya kan ketika memang ada halusinasi, kalau segala macam itu mungkin butuh obat. Kayaknya aku sering halu itu ya. Oh ya, halunya bagaimana ya? Sering macam-macam aku. Aku mau ke dunia dongeng deh gitu pernah. Oh iya kan, itu kan biasa ya? Oh itu biasa. Kan antar ini halusinasi itu kayak Tuhan lagi ngobrol sama aku nih ya. Gitu. Itu serem mal itu ya. Iya. Aku mah lebih halu kayak aku mau jadi peri gitu-gitu. Iya, yang tiba-tiba ngeliat di situ ada FBI itu gitu, ada yang kayak gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya memang butuh obat-obatan. Tapi biasanya kalau hanya untuk depresi, permasalahan rumah tangga, putus pacar, segala macam ya kita ngobrol aja. Oh. Gitu. Iya. Enak menarik loh. Jadi dari tadi ngobrol nggak tahu gitu. Nggak tahu tuh. Sumpah nggak tahu jadi apa dokter jiwa. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Ya. Kita coba ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kamu harus pilih antara A atau B. Oke. Ya, oke. Yang apa? Nggak usah. Yang gambar pertama, kamu lebih milih mana? Warna hitam atau warna putih? Aku lebih milih warna putih. Putih. Ya. Oke, sip. Kemudian, kalau disuruh memilih, kamu lebih milih mana? Tidak ada wifi, seumur hidup atau tidak ada teman? Berat ya kayaknya. Tidak ada wifi seumur hidup atau tidak ada teman seumur hidup? Menurut aku, tadi dulu mikir dulu yang mana yang benar. Ini agak berat nih ya, nggak ada berat wifi sih. seumur hidup. Gak ada wifi gimana bisa main. Gak ada teman seumur hidup. Aku pilih gak ada wifi deh. Gak ada wifi. Oke, sip. Ya nggak sih, benar nggak sih pilihan aku nih? Kayaknya benar deh, benar. Kamu lebih milih mana kalau dikasih bonus gratis? Setahun bisa dengar musik apapun atau setahun makan es krim? Setahun bisa nonton film apapun atau setahun makan es krim? Coba lihat filmnya dulu. Ya, Filmnya serem-serem lagi. Karena aku nggak terlalu makan es krim berarti film deh. Oke. Karena aku udah manis, kan es krim manis kan jadi nggak apa. Kamu lebih memilih mana? Ini gambar tengkorak nih kalau kelihatan. Ih serem kali. Tapi kan suka yang serem-serem. Iya benar. Iya benar ya. Kamu lebih memilih mana? Mengetahui kapan kamu meninggal? Atau penyebab meninggalnya? Ya Allah jangan dua-duanya deh. Takut. Nggak bisa, harus milih. Aduh, kapan aku meninggal sama? Penyebab kematiannya. Ya Allah Tuhan, semoga aku mati dengan tenang gitu. Jangan begini deh. Ya Allah takut. Ini apa nih kak? Waktu dan kapan meninggalnya? Kayaknya kalau tahu waktu kamu meninggal semuanya pada amal ibadah semua nih. Kayaknya. Aduh gimana ya? Bingung nih. Cip. Ya udah deh aku milih ini deh kak. Ya. Okay. Jangan milih yang itu deh, masa ya serem yang tabrak gitu. Lebih memilih kamu feel good, lebih merasa baik tuh kalau apa? Kalau menolong orang kayak pengemis atau kalau bisa main PS5 terus? Nih. Menolong orang sih aku. Dulu kamu lebih memilih mana? Menjadi pemimpin? Ini kayaknya lagi tes jiwa kali ya? Tes jiwa ini ya? Tes kejiwaan. Aduh. Lebih memilih mana? Jadi pemimpin atau jadi bos yang dominating? Pemimpin tuh apa? Pemimpin tuh kayak Pak Jokowi. Yes gitu. Kalau bos tuh bos tuh lebih kepada Jokowi, kan, ya. Pemimpin tuh yang mengarahkan, kamu harus begini, membimbing. Kalau bos tuh lebih dominating biasanya. Aku pengen pemimpin sih. Iya kan? Kalau pemimpin kan bisa jadi bos juga. Betul. Kamu kalau punya kekuatan super power, kamu lebih milih mana? Melihat masa depan atau ngumpet kayak menghilang gitu, invisible. Aku lebih pengen melihat masa depan.
Lebih milih mana? Ada dapat kasih sayang atau uang melimpah? Dapat kasih sayang sama pacar atau sama siapa tuh? Semua pacar gitu. Sama pacar. Pasangan gitu, pasangan yang sayang-sayang gitu atau punya. Aduh ini berat sih. Tapi karena sekarang ini mungkin karena aku lagi berkarya, mungkin aku pilih uang dulu deh, baru kita pacar. Ya kan? Oke. Pilih uang dulu, baru udah punya banyak uang, baru kita cari pacar ya kan? Tuh kan? Dokter jiwa aja dipelintir-pelintir tuh, ini dulu baru ini. Oke. Ya kan, kalau ini dulu kalau nggak ada duit gimana? Iya, bener mau hidupin juga, anak orang gimana? Ntar berantem juga di sini. Nanti emaknya menantunya marah. Iya benar. Gak bisa hidupin anak gue kan gitu kan? Lebih terharu mana? Mendengar kalau ada orang tua yang kesusahan atau binatang yang lagi kesakitan? Orang tua yang lagi, yang kita harus utamakan orang tua sih. Berarti orang tua bukan aku. Iya, oke. Salah nggak sih? Bila kalian bener ya, apapun orang tua yang harus utamakan. Yang terakhir, lebih milih mana? Ada di alam atau kayaknya suka-suka pokoknya aku pengen sendiri aja dimanapun. Ini kumisnya bagus banget ya. Kumisnya lucu loh. Kayaknya aku karena suka alam ya, jadi aku pilih ke alam sih. Nggak milih kumis. Kumisnya cakep tapi aku milih alam. Milih alam tetap ya alam. Karena aku lebih suka alam, jalan-jalan gitu lihat alam. Karena banyak jawabannya A, itu biasanya adalah orang-orang yang memang penuh kasih. Biasanya orang-orang yang jawabannya B itu lebih kepada yang fokusnya sama diri sendiri. Oh gitu ya. Gitu, lebih selfish, lebih kepada aku dulu. Kalau A tuh kayaknya lebih kepada ada memikirkan diri tapi coba mikirin yang lain dulu. Bagaimana kayak gitu. Berarti aku gimana? Yang tadi kan banyak kan A, kayaknya lebih banyak A. Tapi bener ya. Bener ya, coba dibilang bener ya. Iya bener. Jadi lebih mikirin kalau kayak gini kita pulang malam kamu nggak apa-apa nggak? Kalau ini udah makan kamu udah makan belum? Yang kayak gitu tuh. Bener. Senang ya. Ada lagi nggak? Oh nggak cukup ya. Sesinya nggak mau. Ada lagi kan bisa siapa tahu bisa tahu. Gitu. Tapi ini luar biasa banget loh ngobrol dengan anak muda kayak Jirayut yang jelas-jelas juga dari luar orang yang lagi ya mau nggak mau masih dibilang masih proses adaptasi ya di sini, tapi ketangguhannya untuk terus berjuang apapun komentar-komentar atau hasil negatif yang mungkin lagi didapatkan malah kamu jadikan motivasi untuk maju ke depannya. Bener nggak? Karena kan hidup nggak seneng terus toh. Nggak dong, nggak ada hidup mulus, semuanya orang kaya, orang apapun pasti hidupnya ada juga yang terendahnya, sedihnya, nggak mungkin mulus terus, nggak mungkin bahagia. Betul. Itu namanya hidup ya kan? Iya, dan itu kan tidak hanya kamu saat ini, yang dulu-dulu ketika ada masalah di keluarga kamu bangkit lagi. Nah itu kan membuktikan ketangguhan yang luar biasa dari dalam. Semoga Bismillah nular ke semua yang nonton pada saat ini menjadi proses berbagi yang luar biasa. Terima kasih Bang Haji Rawi. Tapi jangan sedih ya, tadi kan sudah diawali dibuka dengan bahasa Thailand, ini harus ditutup dengan bahasa Thailand. Tapi sebelum tutup saya mau mengucapkan dulu, ngucapin dulu terima kasih buat semuanya udah nonton ya. Semoga nanti cerita-cerita dari kita berdua bisa mendapat. Kalau yang buruk dibuang ya, yang baik diambil dan semoga bisa manfaat. Amin. Oke, dan happy birthday juga buat beda ya. Tadi tadi minta ucapin tadi. Happy birthday dan juga ขอบคุณทุกคนที่ดูคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าเรื่องที่เราสองคนพูดไปเมื่อกี้หวังว่าจะไปเอาไปใช้แล้วก็จะนำไปใช้ด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีเอาไปใช้นะถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเลยโอเคขอบคุณมากๆที่กำลังดูหวังว่าจะได้เจอในคอนเทนต์ข้างหน้าเนาะโอเคนะขอบคุณค่ะ Nah ini jadi PR nanti buat yang editing harus ada tulisan di bawahnya. Orang Indonesia mah udah ngerti bahasa Thailand tuh, udah ngerti aja lah gitu ya kan? Iya aja kita kan menggut aja gitu kan. Sekali lagi terima kasih banget. Didoakan karir kamu semakin penuh berkah, berkelimpahan, yang kemudian tidak hanya membuat kebahagiaan dan keberlimpahan untuk kamu, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kamu. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa.